Aluxer, dan selamat datang kembali di video edukasi hari Sabtu ini. Kalian tahu, kita telah belajar banyak selama bertahun-tahun melakukan ini. Dan karena kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda, kita telah terpapar pada berbagai hal yang telah mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Dan yang menariknya, setiap kali kita mempelajari pelajaran baru, kita berpikir, mengapa tidak banyak orang yang membicarakan hal ini? Nah, dalam video ini, kami mengumpulkan 15 pelajaran hidup yang tidak seorang pun memberitahu Anda. Mari kita bahas. Selamat datang di Alux. Kami memulai daftar ini dengan nomor 1. Sebagian besar nasihat tidak berguna. Kami tahu, ironis untuk sebuah video tentang pelajaran dan nasihat, tetapi kenyataannya sebagian besar nasihat tidak berguna. Dan itu karena dua hal. Pertama, seseorang pertama-tama harus berada dalam situasi yang sama persis dengan Anda dan berhasil keluar sebagai pemenang. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berada dalam situasi yang sama persis dengan Anda. Dan kedua, ada banyak cara untuk mencapai hal yang sama. Bahkan untuk sesuatu seperti membuat telur dasar, Anda dapat menemukan sekitar 18 resep. Satu-satunya cara untuk mengubah nasihat yang tidak berguna menjadi nasihat yang berharga adalah dengan mencobanya dan melihat apakah nasihat itu berhasil dalam kasus Anda. Begini, ketika seseorang memberi Anda nasihat, mereka tidak bertanggung jawab. Anda dapat menindaklanjutinya atau tidak. Nasihat itu dapat berhasil atau tidak. Tidak masalah di pihak mereka. Anda memiliki tanggung jawab untuk mengambil semua bagian yang mungkin berguna untuk situasi khusus Anda dan mencobanya sendiri. Nomor 2, memberi dulu, menerima kemudian. Banyak orang bermasalah dengan ini karena mentalitas bawaannya adalah, oke, tapi apa untungnya bagi saya? Kebanyakan orang takut dimanfaatkan atau dieksploitasi, jadi mereka mengawali dengan pendapat mereka, yang tentu saja, itu bisa menjadi alasan yang valid. Tetapi bahkan jika Anda dimanfaatkan sedikit, Anda tidak akan benar-benar kehilangan banyak. Jika Anda meminjamkan $100 kepada seorang teman dan mereka tidak pernah mengembalikan uang itu, meskipun terus-menerus diingatkan, ya, Anda harus mengeluarkan $100 untuk mengetahui bahwa teman Anda benar-benar bodoh dengan uang dan tidak dapat diandalkan. Dalam gambaran besarnya, memberi terlebih dahulu akan membuka lebih banyak pintu daripada menutupnya. Nomor 3, Anda tidak berhak atas apapun. Jadi, Anda kuliah, mendapat pendidikan yang bagus, dan tidak ada yang mau mempekerjakan Anda karena mereka menginginkan pengalaman magang selama 25 tahun. Anda kesal, Anda mengutuk dunia dan berkata itu tidak adil. Nah, coba tebak, itu akan terjadi berulang kali. Hanya karena Anda pikir Anda pantas mendapatkan sesuatu, bukan berarti seseorang dipaksa atau diwajibkan untuk memberikannya kepada Anda. Begitulah adanya. Itu tidak adil. Seperti jutaan hal lainnya di dunia ini, Anda harus memahami cara menghadapi situasi seperti ini. Nomor 4, jika Anda sedang mengalami kesulitan, teruslah maju. Apakah hujan pernah membasahi Anda dalam perjalanan pulang? Anda basah kuyup dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya saat ini. Yang tersisa hanyalah terus berjalan. Jika Anda sedang mengalami masa-masa yang sangat buruk dalam hidup Anda, sungguh menyedihkan bagi Anda. Mudah-mudahan, keadaan akan membaik pada akhirnya dan langit akan kembali biru. Namun, satu pelajaran penting adalah teruslah berjalan. Terutama jika tidak banyak yang dapat Anda lakukan saat ini. Teruslah berjalan. Segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara. Segala sesuatu akan membaik. Nomor 5, ketika sebuah pintu tertutup, pintu lain tidak akan terbuka secara otomatis. Begini masalahnya, hal-hal tidak terjadi pada Anda. Itu terjadi begitu saja, dan Anda kebetulan berada di sekitar saat itu terjadi. Begitu pula dengan peluang. Orang-orang mengatakan pada diri mereka sendiri metafora pintu untuk mendapatkan penutupan yang menenangkan. Namun, jangan menganggapnya sebagai nasihat murni atau pola. Itu tidak bekerja seperti... Pernahkah Anda menelaah tafsir Nabi SAW? Apa saja ayat-ayat Al-Quran? Dan tafsir para sahabat? Tafsir para tabi'in? Namun, jangan menganggapnya sebagai nasihat murni atau pola. Itu tidak bekerja seperti itu. Nomor 6, jika Anda menempuh jalan yang buruk, jangan melaju dengan kecepatan penuh. Anda akan membuat beberapa keputusan yang buruk di beberapa titik. Lihat, itu terjadi, dan Anda mungkin sudah terlalu dalam untuk mundur pada titik ini. Jadi, satu-satunya hal cerdas yang tersisa untuk dilakukan adalah tidak melaju dengan kecepatan penuh. Ini adalah satu pelajaran yang dipelajari oleh orang-orang yang menjual rumah mereka untuk menginvestasikan semua yang mereka miliki sekaligus dalam investasi yang meragukan dengan cara yang sulit. Nomor 7, jika Anda tidak berkreasi,
Anda mengonsumsi. Dunia terbagi menjadi kreator dan konsumen. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga karena berlaku dalam segala situasi. Misalnya, jika Anda tidak mendesain lingkungan dan jalan Anda sendiri, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Jika Anda tidak memasak makanan Anda sendiri, Anda akan membeli sesuatu yang dibuat orang lain yang kemungkinan besar mengambil jalan pintas. Dalam gambaran besar, segelintir orang adalah kreator, dan sebagian besar adalah konsumen. Namun, kreator menjadi kaya. Nomor 8, sebagian besar hal jauh lebih mudah daripada yang Anda kira. Ketika Anda mencoba banyak hal dan menemukan diri Anda dalam banyak posisi yang berbeda, terutama di posisi eksekutif atau posisi kekuasaan, Anda belajar pelajaran yang sangat berharga. Kebanyakan orang tidak benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, dan segala sesuatunya tidak sesulit yang Anda kira. Itu hanya campuran dari coba-coba disertai dengan banyak sekali percobaan. Akhirnya, Anda menemukan apa yang berhasil dan menggandakannya. Nomor 9, Anda sendirian. Dikatakan bahwa jika Anda ingin cepat, lakukan sendiri. Namun, jika Anda ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama-sama. Dan itu tetap berlaku. Namun, jangan salah, Anda harus berjuang sendiri. Tidak ada yang peduli terhadap Anda seperti Anda peduli, atau setidaknya harus peduli terhadap diri sendiri. Jika Anda tidak menjaga diri sendiri, tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Setiap orang adalah karakter utama dalam film mereka sendiri. Mereka semua memiliki motif dan tujuan mereka sendiri. Terkadang, motif dan tujuan tersebut mungkin sejalan dengan Anda untuk jangka waktu tertentu. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau seumur hidup. Namun, Anda akan selalu bertanggung jawab untuk menjaga diri sendiri. Nomor 10. Kebanyakan orang bodoh dan mungkin Anda juga. Seperti kebanyakan hal lebih mudah dari yang Anda kira, kebanyakan orang lebih bodoh dari yang Anda kira, termasuk diri Anda sendiri. Lihatlah, kasar, kami tahu, tetapi kemungkinan besar Anda tidak sepintar yang Anda kira. Dan itu karena ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Anda perlu menyadari hal itu dan mengadopsi mentalitas pembelajar. Pada dasarnya, Anda sedang dalam pencarian pembelajaran sejak hari Anda lahir hingga hari Anda meninggal. Sadarilah batasanmu sendiri dan selalu ambil kesempatan untuk mendobraknya saat kamu bisa. Nomor 11. Pasar yang menentukan, bukan kamu. Kecuali kamu adalah pasarnya. Kamu mencintai apa yang kamu lakukan dan kamu yakin itu adalah hal terbaik yang pernah dilakukan siapapun. Itu sama saja dengan ibumu yang mengatakan bahwa kamu adalah anak terlucu di dunia. Itu tidak terlalu berarti. Kamu bisa membuat kursi terindah di dunia. Tetapi jika tidak ada yang mau duduk di atasnya, itu tidak berguna. Jika tidak ada yang mau menggunakan apa yang telah kamu buat, tidak masalah seberapa banyak keringat, air mata, dan cinta yang kamu curahkan di sana. Bersikaplah cerdas tentang hal itu. Turunkan egomu dan buatlah pilihan yang tepat. Nomor 12, kamu menceritakan sebuah kisah setiap hari, suka atau tidak. Jika kamu tidak boleh menilai buku dari sampulnya, lalu mengapa Netflix menginvestasikan jutaan untuk mengoptimalkan poster film mereka? Atau mengapa Tuan Bis rela menghabiskan $10.000 untuk thumbnail YouTube? Cara kamu menampilkan dirimu kepada dunia menceritakan sebuah kisah, suka atau tidak. Jika Anda menghabiskan seharian di tempat tidur sambil menonton Netflix, Anda bercerita pada diri sendiri. Jika Anda pergi ke pesta pernikahan saudara Anda dengan sandal jepit, Anda bercerita. Jika Anda pergi ke toko kelontong dengan piyama, Anda bercerita. Jadi, cerita apa yang Anda ceritakan kepada dunia? Nomor 13, Anda dapat bertahan hidup dengan jauh lebih sedikit dari yang Anda kira. Anda tahu Anda tidak memerlukan iPhone terbaru, tetapi Anda juga tahu bahwa secara teknis, setelah Anda mendapatkan air, makanan, dan tempat tinggal, semua hal lainnya adalah bonus. Tentu, Anda telah terbiasa dengan gaya hidup tertentu. Beberapa hal membuat hidup Anda lebih mudah, dan yang lainnya membuat waktu senggang Anda lebih menyenangkan. Namun jika Anda memikirkannya, Anda memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada kebanyakan raja dan ratu dalam 1000 tahun terakhir, dan mereka baik-baik saja. Nomor 14, jika Anda tidak terus mendapatkan gelar Anda, gelar itu akan kedaluarsa. Kami sangat menyukai yang ini, dan kami baru-baru ini membacanya di sebuah buku, dan itu mengejutkan kami. Kami tahu bahwa hasil masa lalu bukanlah prediksi kesuksesan di masa depan, tetapi yang ini berbeda. Jika Anda memikirkannya, jika Anda bermain sepak bola di perguruan tinggi, Anda tidak dapat menyebut diri Anda seorang atlet sekarang. Jika Anda adalah teman baik seseorang 10 tahun yang lalu,
itu tidak membuat Anda menjadi teman baik seumur hidup. Dan ini berlaku dua arah. Jika Anda melakukan pekerjaan yang buruk di suatu waktu, itu tidak berarti Anda akan melakukannya dengan buruk setiap saat. Teruslah dapatkan gelar yang ingin Anda pertahankan dan lepaskan gelar yang tidak sesuai dengan diri Anda lagi. Nomor 15. Tidak ada yang penting dan tidak ada yang peduli. Tidak, ini bukanlah semacam pandangan suram tentang dunia. Justru sebaliknya, tetapi pikirkan seperti ini. Bahkan jika Anda adalah seorang pahlawan super dan Anda menyelamatkan dunia dari alien besok, Anda mungkin akan mendapatkan patung dan diundang ke acara Ellen atau semacamnya, tetapi setelah sekitar 10 tahun, tidak ada yang akan peduli lagi. Ketika Anda menyadari bahwa Anda hanyalah titik kecil di alam semesta yang tak terbatas, Anda mendapatkan sensasi yang lebih membebaskan. Dan yang menariknya, ketika Anda tidak menanggapi segala sesuatu dengan terlalu serius, Anda akan menjadi manusia yang lebih baik. Dan itu saja untuk daftar hari ini, Aluxer. Pelajaran hidup berharga apalagi yang telah Anda pelajari sendiri? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita mulai percakapan. Sampai jumpa lagi besok untuk video motivasi hari Minggu. Kami mungkin punya beberapa pengumuman menarik untuk dibagikan. Jadi, pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan.